imam yang kadang suka baca surah As-Sajadah gitu kan. Tiba-tiba itu jemaah umroh, jemaah saya yang saya bawa pada saat itu langsung kaget. Akhirnya setelah salam itu langsung tanya, tadi itu sujud apa sih Pak Ustadz gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus sekali Bapak Ibu, yang mana pertanyaan ini masih punya sangkut paut dengan rangkaian ibadah seseorang selama berada di dua tanah suci Mekah Madinah, yaitu terkait dengan sholat. Karena pertanyaannya ini kurang lebih demikian, Pak Ustadz mohon dijelaskan dan mohon pencerahannya. Ketika saya melakukan sholat subuh di Masjid Nabawi, tiba-tiba di rakaat pertama itu langsung sujud, jadi belum ruku langsung sujud. Nah ini yang pertanyaan yang pertama itu, apa yang dibaca pada saat sujud? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini memang ada tuntunan atau seperti apa gitu kan? Kemudian tolong penjelasannya, itu namanya sujud apa gitu kan? Jadi pada saat rakaat pertama langsung sujud itu dinamakan sujud apa, seperti itu. Baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kadar ilmu saya dan sesuai dengan kadar pengetahuan saya, insya Allah saya akan menjawab. Mohon betul-betul diperhatikan supaya Bapak Ibu nanti, ini khusus bagi para calon jemaah umroh atau para calon jemaah haji yang nantinya akan sampai di dua tanah suci Mekah Madinah, biar nggak kaget gitu kan. Pada saat melakukan sholat subuh, misalkan Allahu Akbar, rakaat pertama nih, setelah Fatihah, kemudian membaca surah. Nah, setelah surah itu biasanya surahnya belum akhir gitu kan, belum selesai, langsung sujud. Kemudian berdiri lagi, setelah sujud dilanjutkan surah itu. Baik, gitu kan. Terkait dengan pertanyaan yang tadi Bapak Ibu, insya Allah saya akan menjelaskan sedetail mungkin ya, bahwa kalau di Mekah dan Madinah Bapak Ibu, kalau hari Jumat atau malam Jumat itu memang apa ya, para alim ulama di sana itu para imam, khususnya imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram, ya, rakaat pertama itu biasanya memang membaca surah Sajadah, ya kan? Surah Sajadah itu rakaat pertama, dan rakaat yang kedua itu membaca surah Al-Insan. Paham ya? Saya ulangi. Kalau malam Jumat atau hari Jumat biasanya itu para imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, atau mungkin imam-imam masjid penduduk Mekah atau penduduk Madinah itu memang sering membaca surah As-Sajadah. Itu rakaat pertama, dan yang rakaat yang kedua itu membaca surah Al-Insan. Nah, di surah As-Sajadah itu sendiri Bapak Ibu sekalian, itu mesti ada ayat As-Sajadah, di mana kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk sujud. Paham ya? Jadi dianjurkan oleh Nabi untuk sujud. Nanti insya Allah saya akan bahas mengenai dalilnya Bapak Ibu. Ini yang pertama yang yang perlu diperhatikan, di setiap surah As-Sajadah itu mesti ada ayat As-Sajadah, di mana ketika membaca itu atau mendengar bacaan As-Sajadah, kita dianjurkan takbir, setelah takbir baru sujud. Dan sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa mushaf Al-Quranul Karim itu kan jumlahnya ada 30 juz, ya kan? Nah 30 juz, jumlah juz Al-Quran itu Bapak Ibu, di dalam 30 juz itu ada 14 ayat As-Sajadah. Nah saya sendiri kurang hafal, tapi pernah saya menghitung itu ada kurang lebih 14 As-Sajadah, di mana ketika kita mendengar bacaan itu kita dituntut, ya kan, disunahkan untuk takbir kemudian sujud, seperti yang di awal saya sampaikan. Lebih-lebih pada saat kita membaca mushaf, ya kan. Nah, contoh atau ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian, bacaan daripada surah As-Sajadah itu misalkan nih, walahu yasjudun, gitu kan, walahu yasjudun wahum la yastakbirun. Nah, walahu yasjudun itu kan ada nih seperti gambar di sini nih ya. Nah, ini ada semacam gambar kubah masjid
di mana di situ kita dituntut untuk sujud. Ya, ini anjuran dari Rasulullah. Atau wahum la yastakbirun. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Kalau ada yang agak mirip-mirip mepet-mepet dikit, yasjudun. Nah, sujud maksudnya. Itu kita dituntut untuk sujud. Nah, tolong diperhatikan ada gambar semacam kubah kecil. Nah, itu dituntut untuk kita sujud. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, sujudnya ini dinamakan sujud apa sih Pak Ustadz? Gitu kan. Sujudnya ini dinamakan sujud tilawah Bapak Ibu. Sujud apa? Sujud at-tilawah. Ya. Dimana pada saat rakaat pertama, misalkan membaca surah ya kan, di rakaat pertama surah As-Sajadah, kemudian sebelum kita ruku biasanya udah sampai ke ayat yang tadi, yaitu wahum la yastakbirun atau walahu yasjudun. Itu nggak pakai ruku, ya prakteknya begitu. Jadi nggak pakai ruku dulu, jadi harus langsung sujud, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih Pak Ustadz yang dibaca pada saat melakukan sujud? Apa yang dibaca? Perlu saya sampaikan, ini sedikit masukan ilmu juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu tidak hafal dengan bacaan panjang, karena di sujud tilawah itu sendiri ada bacaan khusus, ya kan, agak panjang sedikit, ya kan. Ada juga seperti bacaan pada saat kita melakukan sholat wajib. Maksudnya sujud wajib dalam sholat. Ya, saya ulangi, misalkan kita sholat maghrib, ya kan, isya, subuh, dan seterusnya. Ketika kita melakukan sujud, itu kan ada anjuran, ya kan. Jadi bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu bacaan pendek. Sama bacaannya seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak hafal dengan bacaan yang agak panjang, ya itu aja udah maknanya luar biasa, ya Allah. Maknanya luar biasa, ya Allah, Engkau maha suci dan maha tinggi derajatmu, ya Allah. Kan seperti itu. Itu bacaan yang paling pendek ketika kita melakukan sujud at-tilawah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu cukup 3 kali aja, kemudian berdiri lagi. Tapi memang ada Bapak Ibu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi agak panjang. Takutnya nanti Bapak Ibu nggak keburu gitu kan, nggak keburu kalau makmum. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu baca Al-Quran kan nyantai gitu kan. Justru kalau baca doa ini insya Allah punya nilai tersendiri, memiliki nilai fadilah atau keutamaan yang luar biasa. Nah, kalau bacaan yang panjang Bapak Ibu mohon diperhatikan, dan kalau bisa dicatat ya, ditulis ke kertas Bapak Ibu, dan ini juga bisa diamalkan Bapak Ibu pada saat membaca mushaf, ya kan. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sedang sholat subuh membaca surah As-Sajadah di malam Jumat. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqahu sam'ahu wa bassarahu biqaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu pada saat melakukan sujud at-tilawah. Itu cukup sekali sujud loh Bapak Ibu, kemudian langsung berdiri lagi. Makanya tidak sedikit di antara jemaah umroh itu Bapak Ibu kaget gitu kan, pada saat melakukan sholat. Ini sering lah ya, kalau malam Jumat itu kan ada ya imam yang kadang suka baca surah As-Sajadah gitu kan. Tiba-tiba itu jemaah umroh, jemaah saya yang saya bawa pada saat itu langsung kaget. Akhirnya setelah salam itu langsung tanya, tadi itu sujud apa sih Pak Ustadz gitu kan. Sehingga pada tayangan video kali ini Bapak Ibu, ini sedikit masukan ilmu buat para calon jemaah umroh atau para calon jemaah haji yang nantinya mungkin satu ketika mengalami hal yang sama seperti jemaah-jemaah yang lain, ya kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jemaah kaget gitu kan, rakaat pertama kok belum ruku langsung sujud. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya itu dinamakan sujud at-tilawah. Paham ya? Saya rasa paham sampai di sini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan kaget nanti pada saat Bapak Ibu di Madinah atau di Mekah ketika imam membaca surah As-Sajadah, ayat As-Sajadah, kemudian langsung sujud.
Bapak Ibu cukup dalam sujudnya itu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu 3 kali. Kemudian berdiri lagi. Itu kan biasanya diterusin lagi ayatnya gitu kan, bacaan surahnya itu Bapak Ibu. Kemudian ruku seperti biasa, sujud lagi, dan lanjut ke rakaat yang kedua. Biasanya surah yang kedua itu surat Al-Insan. Kalau boleh tahu apa sih Pak Ustadz dalilnya kok sampai amalan seperti itu dilakukan oleh para imam di 2 masjid, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Sebetulnya perlu saya menjelaskan Bapak Ibu, ini tidak berlaku hanya kepada imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi loh ya. Cuman kadang kita nggak paham, nggak ngerti. Ketika kita ada di rumah kita di Indonesia, misalkan lagi baca Al-Quran, ada kebetulan nih baca surah As-Sajadah, dan dalam surah As-Sajadah itu kita baca ayat As-Sajadah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang logo apa namanya, gambar gitu kan, gambar kubah seperti itu. Kadang kita cuman baca terus aja, nggak melakukan sujud tilawah. Nah, biasanya saya sendiri begitu Bapak Ibu, kalau nggak tahu rujukan dalilnya, setiap kita melakukan amalan, amaliyah, itu kalau kita nggak tahu persis dalilnya seperti apa kan kita ngambang gitu kan, ragu gitu kan. Ini amalan dari siapa, rujukan dalilnya mana, kemudian sanadnya kemana, kita kan ragu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sama seperti teman-teman atau Bapak Ibu yang nggak jauh beda dengan saya perasaannya. Nah, saya akan menyampaikan salah satu riwayat Imam Abu Daud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajadah. Fa idza marra bis sajadah wa kabbara wa sajadah wa sajadna ma'ahu. Nah, saya ulangi Bapak Ibu sekalian hadisnya supaya panjenengan nanti lebih yakin lagi ya kalau itu merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sujud at-tilawah. Jadi diriwayatkan dari Imam Abu Daud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Nah, sekali lagi saya ulangi, yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajadah wa kabbara wa sajadah wa sajadna ma'ahu. Jadi kalau diterjemahkan Bapak Ibu sekalian, Imam Abu Daud ini menjelaskan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada kita. Kalau bahasa kita itu bahasa tafsirnya lagi sedang mengaji gitu kan. Kemudian ketika melewati ayat As-Sajadah, Rasulullah fakabbar. Jadi takbir dulu, kemudian wasajadah, kemudian beliau sujud. Wasajadna ma'ahu, kemudian saya juga ikut sujud, kata Imam Abu Daud Bapak Ibu. Jadi ini rujukan dalilnya udah sahih sebetulnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu ya kan, ini juga bisa diamalkan. Satu contoh misalnya seperti ini, Bapak Ibu sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji, belum menemukan kejadian seperti itu ya. Kejadian seperti itu kan mungkin pada saat di rumah kita di Indonesia, kita nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti gitu kan, kita nggak sujud. Nah ketika pulang dari tanah suci, itu bisa diamalkan Bapak Ibu. Saya rasa paham ya. Jadi ketika pulang umroh, ketika pulang haji, itu langsung terus diamalkan. Fadilahnya luar biasa Bapak Ibu. Sedangkan prakteknya itu sendiri, Bapak Ibu misalkan nih lagi baca Al-Quran, itu nggak harus berdiri, ya kan? Jadi pada saat membaca mushaf, misalkan nih, wahum la yasjudun, wahum la yastakbirun, atau walahu yasjudun, atau seperti itu ya. Itu langsung Allahu Akbar, kemudian baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu 3 kali. Ya, syukur-syukur bisa membaca bacaan yang tadi yang sudah saya sampaikan itu Bapak Ibu. Itu prakteknya kalau Bapak Ibu sedang membaca mushaf. Nah, kalau panjenengan makmum dengan imam, kemudian ternyata imam langsung sujud, ya itu tadi, bacanya sama. Ya kan? Karena kalau lagi sholat kan otomatis sedang berdiri. Itu langsung sujud, gak pakai ruku. Kemudian berdiri lagi. Itu rakaat pertama loh ya. Kemudian setelah surahnya itu selesai, biasanya kan langsung ruku. Nah, setelah ruku sujud lagi. Itu rakaat pertama loh. Kemudian berdiri lagi rakaat yang kedua. Itu
pengaplikasiannya atau prakteknya seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya ketika berangkat umroh, berangkat haji sudah ada perbekalan sedikit masukan ilmu, sehingga pada saat melihat kejadian seperti itu, insya Allah nggak kaget lagi Bapak Ibu. Nah, karena sudah ada sedikit masukan. Karena nggak sedikit loh Bapak Ibu, mesti ini setiap kali saya bawa jemaah, dampingi jemaah, mesti ada yang lapor, Pak Ustadz, itu kenapa ya tadi kok langsung sujud, tiba-tiba sujud? Karena semua orang yang berangkat umroh, yang berangkat haji, nggak semua pandai, nggak semua pinter. Kadang juga ada yang belum menguasai ilmu seperti itu Bapak Ibu. Ya bukan saya merasa pinter, bukan ya, tapi memang banyak kejadian seperti itu. Saya sendiri awal-awalnya kan kurang paham ya kan, tapi ketika saya belajar sedikit-sedikit insya Allah paham. Sama dengan adzan 2 kali di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram pada saat sholat subuh. Nah itu mungkin udah saya jelaskan di beberapa video saya, bisa dicek ya. Adzan 2 kali di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ini saja mungkin Bapak Ibu sekalian, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan perbekalan nanti sekali lagi pada saat berangkat umrah dan berangkat haji. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.